Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saudara, saya hari ini mau membahas tentang Obadya. Ya, saya berharap Obadya mendengarkan dengan baik. Saudara, ada sesuatu yang sangat ajaib. Mari kita baca. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 3 dan 4. Ahab memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Saudara, Obadya ini seorang yang sangat setia dan dia menjadi kepala istana. Saudara, Tuhan percayakan saudara sebuah istana. Saudara, yaitu raja-raja saudara untuk mengurus semuanya. Ya, saya berharap saudara yang hari ini mungkin merasa bahwa saudara bukan siapa-siapa. Setialah saudara. One day Tuhan percayakan istana buat engkau. Saudara, sampai mungkin istana saudara ya. Yang pertama Tuhan taruh istana Mahanaim. Saudara, dari A sampai Z. Saudara, orang tanya AC, saudara tahu. Saudara, orang tanya mana disinfektan, saudara tahu. Saudara, apapun ya Tuhan tiba-tiba percayakan padamu. Dan kau menguasai semuanya. Saudara, itu barulah awal saudara. Saudara, dan dikatakan di sini Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua, mengurus makanan dan minuman mereka. Saudara, hari ini ada begitu banyak risiko yang harus kita ambil. Saudara, dan hari itu Tuhan gak ngomong jelas, maka berfirmanlah Tuhan. Enggak. Saudara, gak ada jaminan dikatakan gini, maka aku Tuhan menjamin engkau tidak ketahuan. Enggak. Saudara, tidak ada jaminan juga yang berkata, Obadya, aku akan berikan kelimpahan. Enggak. Saudara, tapi ada 3 hal. Yang pertama, inisiatif. Yang kedua, keberanian mengambil risiko. Dan yang ketiga, hidup berbagi. Saudara, hidup sendiri sama hidup 100. Ya, itu bedanya banyak. Setelah itu saudara bisa tahu gak, bayangkan repotnya. Saudara masak 100 setiap hari catering pagi siang sore ke gua. Harus gak kelihatan, kirim ke gua. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, apapun yang kita buat hari ini. Kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, aku ambil resiko. Aku ambil resiko turun ke jalan. Aku ambil resiko mendoakan orang sakit. Aku ambil resiko, Tuhan, untuk berbagi. Jangan pikir itu gak dicatat sama Tuhan. Upahmu akan sangat banyak. Saudara, saya bangga dengan pasukan di sini. Sesungguhnya saudara, ini dari hati Tuhan. Pada waktu saya siapkan firman ini, saudara, Tuhan berkata, nah, ini dari hatiku buat semua di sini. Saudara, Tuhan berkata, nak, kau datang dan ambil resiko untuk kebaktian. Yang lain pilih tidur, yang lain pilih aman, yang lain pilih saudara untuk diam di rumah. Saudara berbagi dari yang paling rendah. Saya tahu CS setiap kali habis ibadah loh saudara, udah capek. Semua sisa makanan saudara di packing lagi, dipanasin lagi. Dan mereka masih ambil waktu untuk berbakti. Saya tahu menara doa, saudara, mereka sudah capek seharian. Tahukah saudara bahwa mereka malam-malam saudara ada pelayanan namanya pelayanan kopi saudara. Saudara, dan mereka turun ke rumah-rumah, pinggir-pinggir jalan, ke abang beca saudara, dan bagikan kopi dan snack. Dan mereka mendoakan. Saudara, tahukah bahwa saudara bagian daripada media gak ada libur sama sekali dan kerjaan mereka 2 kali lipat. Saudara, edit tayang. Saudara, kalau dulu saya khotbah kemana-mana mereka gak usah ngikutin. Sekarang saudara, mereka rekam, mereka edit, kirim saudara.
sampai puluhan. Dan sekali lagi Tuhan berkata, saya tahu seluruh pasukan. Saya kalau lihat pasukan Jakarta, saya sampai mikir kapan tidurnya, saudara. Saudara, saya dari grup pasukan Jakarta itu jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 terus ada yang kasih, saudara. Kasih pernyataan, kasih pemetaan, kasih laporan. Saudara, kemarin libur dan saya bilang gini, istirahat. Tapi saudara, pasukan dari Ibu Kian Bangsa berkata, enggak Bu, kami mau jalan. Saudara, pasukan Depok, pasukan Bogor. Pagi hari ini saya cuma mau bilang, Tuhan itu bilang, kalian mengambil inisiatif. Kalian mengambil resiko. Kalian memilih berbagi. Dan jangan anggap saya yang bicara. Saudara, ini Tuhan yang bicara. Dan Tuhan berkata, nak, jangan pernah berpikir aku tidak tahu semua yang kau lakukan. Jangan pernah berpikir aku tidak memperhatikan. Saya nggak bisa sebut satu-satu roh pasukan Tangerang. Saudara, saya tahu hari itu bahkan saudara pemimpin pasukan Tangerang nggak punya uang buat modal kerja. Tapi dia sekali lagi memilih membagikan uang saudara buat hamba-hamba Tuhan. Dan membiarkan saudara dia tidak ada uang buat modal kerja. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak lihat. Saudara, saya tahu saudara pemusik penyanyi. Saudara terus dan terus saudara dipaksa mencari Tuhan lebih lagi. Saya cuma bilang, ini dari Tuhan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kita sedang ada di dalam sebuah lawatan. Ini barulah gelombang awal. Dan akan ada gelombang lagi yang lebih besar. Dan mungkin saudara dan saya harus 7 kali lebih lipat lebih sibuk. Saudara mungkin harus melayani sehari 4-5 kali. Saudara harus berdiri, harus jadi konselor. Saudara-saudara harus jadi pendoa dari pagi sampai malam. Saudara lihat penari upgrade habis-habisan. Gerakan dan semuanya ganti semua. Saudara, sekali lagi Tuhan bilang, nak, I'm very proud of you. Tuhan bilang, aku bangga banget sama kalian. Aku bangga banget. Dan pagi hari ini saya juga bilang sama setiap saudara. Saya sebagai pemimpin, sebagai ibu, saudara saya bilang, kita boleh bersyukur. Kita bisa berikan. Saudara 4-5 bulan ini. Apa yang orang lain tidak bisa berikan. Dan saya berharap ini baru awal. Kita akan buat yang lebih dahsyat. Amin. Saudara, yang kedua mari kita lihat. Saudara, dikatakan saudara ya di ayat yang kedua. 1 Raja-Raja 18 ayat 7 dan 8. 1 Raja-Raja 18 ayat 7 dan 8. Sedangkan Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah ia mengenali Elia, ia sujud serta berkata, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Saudara bisa bayangkan ya, Obadja ini bukan saudara ya, muridnya Elia. Bukan golongan nabi-nabi. Saudara, dia itu pejabat tinggi. Kalau saudara tahu gambarnya, wajahnya Elia, pakai bulu saudara ya. Kemudian saudara ya di padang gurun. Hidup saudara di air, di sungai Kerit. Jadi saudara bisa bayangkan pasti enggak keren. Pasti saudara, maaf kata nih ya, lebih kayak orang biasa. Tetapi begitu Obadja lihat dari jauh, tahu dia. Saudara, begitu dia lihat sujud. Saudara, Obadja tidak pernah melihat orang saudara dari kedudukan, kekayaan. Dia lihat manusia rohnya.
dan dia menghormati. Saudara, ada banyak. Kadang-kadang mungkin kita lihat dia cuma-cuma, saudara ya. Orang miskin. Tapi tahukah bahwa Tuhan menghormati dia? Ada banyak orang yang melihat berdasarkan status. Kalau ketemu orang kaya, saudara langsung hormat. Nah, ya. Tapi kalau ketemu orang miskin, saudara sepelekan. Kalau ketemu pemimpin, saudara langsung berkata, wah dia pemimpin nih, jenderal nih. Ya dia berkata, wah kita harus hormat. Tapi begitu saudara, orang biasa kita bentak-bentak. Tapi saya ini belajar saudara. Saya belajar, ada banyak orang biasa. Ada banyak orang yang kita anggap anak buah kita. Itu dihormati Tuhan. Itu dihormati Tuhan. Saudara, dan mari belajar hari-hari ini. Mengenali orang-orang yang dihormati Tuhan. Dan mari belajar menundukkan diri dan saling memberi hormat. Saudara, kalau saudara pernah ke surga nanti saudara kaget. Ya, saudara, di surga itu budayanya, ini dalam soal memberi hormat ya. Seperti orang Jepang saudara. Saudara setiap kali ketemu mereka langsung begini saudara. Saudara, dan saya selalu kalah cepat. Saudara, dari jauh saya lihat Paulus. Saudara, dan belum apa-apa Paulus sudah begini sama saya. Padahal siapa saya? Saudara, hari itu saudara di Raw saya ketemu sama Kathryn Kuhlman. Saudara, dan saya ini kagum banget. Bayangin saya dari umur 8 tahun baca bukunya Kathryn Kuhlman. Saudara, itu ada, kalau saudara tahu, ada 7 buku khusus untuk menceritakan mujizat Kathryn Kuhlman. Seri 1 sampai seri 7. Saudara, isinya cuma mujizatnya, cerita siapa orangnya dan sebagainya. Itu keren banget saudara. Saudara, bentar lagi kita akan keluar 1000 mujizat. Nah, ya. Saudara, kita akan keluar bentar lagi, tunggu tanggal mainnya. Ya. Tapi itu saudara, ada seri buku punyanya Kathryn Kuhlman dan itu saya baca saudara. Karena itu saya sangat-sangat saudara. Istilahnya adore. Saya pengen banget. Nah, hari itu saudara di Raw sekali lagi. Saya melihat dia sedang duduk saudara. Bersama beberapa orang. Begitu saya lihat, saya pengen banget menyentuh. Berlutut pegang jubahnya saudara. Saudara, belum saya menuju ke sana dia sudah berdiri. Dia sudah senyum dan dia sekali lagi. Saya berlutut tapi dia sudah begini duluan. Saudara, dan saya berkata, apa yang saya bisa buat supaya saya mewarisi sedikit saja dari apa yang kamu punya. Saudara, dia senyum dan dia berkata, kamu lebih luar biasa. Saya bilang, apanya? Dia bilang, kamu enggak tahu bahwa kami semua melihat dan kami kagum dengan semua yang kalian lakukan. Kalian mendunia, dampak kalian itu sangat-sangat besar di alam roh. Peperangan kalian tidak pernah, tidak diikuti oleh malaikat-malaikat. Dia berkata peperangan kalian itu membuat para malaikat sibuk sekali. Dan kami dari surga sangat menikmati. Saudara, pada waktu saya dengar dia, saya berkata, Tuhan, bukankah semua malaikat yang mengerjakan? Bagaimana mungkin dia bisa begitu menghormati? Saudara, dan Tuhan berkata, itulah kerajaan surga. Kerajaan surga tidak ada satu orang pun menghina yang lain. Tapi kerajaan surga kita akan saling menghormati. Saudara, dan itu harus mulai dari sekarang. Kalau saudara enggak, nanti saudara aneh sendiri di sana. Karena itu belajarlah dari sini. Kalau ketemu satpam, hormat saudara. Terima kasih ya Pak, jaga. Kalau ketemu CS, hormat, terima kasih ya. Membuat kami bisa ibadah. Saudara, mari. Saudara, tetapi kata mengenal itu ada lebih lagi saudara. Saudara, kata mengenal yang pertama artinya mengindahkan, menghiraukan, dan memperhatikan. Saudara, ada banyak orang yang seperti tadi Pak Steve bilang. Dia itu bahkan gak mengenal hatinya. Karena dia gak menghiraukan hatinya.
Saudara dan saya sekali lagi mau berkata, apa yang disaksikan Pak Steve Alfa itu sangat penting. Jangan sampai kita melayani dan kemudian di ujung kita ditolak. Dan yang pertama saya mau berkata, cek, hiraukan hatimu. Apa artinya? Saudara, saya ini belajar begini ya. Misalnya nih, Pak Hadi waktu itu dapat L-Grant. Saudara terus tiba-tiba itu nyeletuk ngomong gini. Nyeletuk saudara di mulut. Ah, kegedean. Tiba-tiba saya sadar. Iin, lu nyeletuk begini gak benar. Kamu harusnya bersuka dengan berkatnya. Bukan nyinyir. Lu itu hal kecil nyinyir. Saudara tahu maksud saya? Saudara kelihatannya gak apa-apa. Cuma ngomong apa? Kegedean. Tapi saya tahu ini udah nyinyir. Dan kemudian saya cek hati saya. Dan saya bilang Tuhan. Something wrong. Tuhan bilang udah iri bilang iri. Ngaku. Jangan iri pakai alasan. Bilang kegedean. Saudara dan saya berkata Tuhan. Orang lihat L-Grant aja kok iri ya. Kebangetan. Saudara dan saya maki hati saya. Saya maki dan saya berkata bertobat Iin. Betapa berkatmu banyak. Kenapa orang lain dapat L-Grant aja masih butuh nyinyir. Saya bilang itu hati kalau nggak dibongkar. Kamu jadi apa? Saudara, ini namanya mengenal. Belajar kenali hatimu. Saya cerita lagi ya. Soal hati ini saudara. Soal hati. Saudara, ada banyak orang itu bahkan gak tahu kalau hatinya marah. Tapi saudara blok. Saudara hari itu, saudara ya, ngomong Pak Hadi lagi. I love you Pak Hadi kalau kamu tahu. Saudara, ada Pak Daniel dipanggil pulang. Saudara, dan beliau datang terlambat saudara. Terus kemudian beliau khotbah. Dan beliau pulang karena ada alasan. Saudara, saya senyum dan saya bilang gini, dah kok, senyum. Tapi kemudian saya ngomong ke orang lain, sorry kok kalau dengar. Gak bisa ya nunggu pulang sampai akhir. Ini kan terakhir ngehormatin. Begitu saya ngomong, Tuhan ngomong gini, menghakimi. Kamu enggak tahu alasannya. Kenapa sih mesti menghakimi? Bukankah kamu berkali-kali juga pulang? Setelah pimpin kebaktian, juga kebaktian penutupan peti. Kata Tuhan, udah sama bertindaknya. Juga seringkali mabur pulang pengen makan. Berani menghakimi. Loh, saudara, saya itu nakal saudara. Kalau kebaktian, terutama kalau nggak ada hadirat Tuhan, saya udah jawil-jawil sama burut kalau pergi sama burut. Amin, kita kabur ya, makan. Kalau ada hadirat Tuhan saya nggak berani. Saudara. Tapi kalau sejujurnya ya, tidak ada hadirat Tuhan, saya akan kabur saudara, pulang makan saudara. Dan Tuhan bilang itu, kalau kamu nggak pernah melakukan, kamu bisa menghakimi. Kamu melakukan jutaan kali dan kamu berani menghakimi. Saudara, saya berurusan. Saya berurusan. Dan itu namanya mengenal. Ya. Ada banyak orang gak mengenal hatinya. Sampai Tuhan perlu bilang, enyah dari hadapanku. Terlalu kotor, terlalu busuk. Saudara, ada banyak orang gak kenal pemimpinnya. Kalau pemimpin marah, dia bilang gak suka. Saudara, percayalah kalau saya masih marah, berarti saya punya pengharapan besar sama saudara. Saudara, orang yang paling sering saya marahin itu nih di depan, man of God. Karena apa? Saya punya pengharapan besar sama mereka. Yang kedua saya sering marahin nih, Eldenzer. Karena saya punya standar besar. Saya punya pengharapan besar sama mereka. Saudara Fendi, wah itu juga, Fendi
Sering banget. Ya. Kenapa? Karena saya lihat destininya. Saudara, sejujurnya ya, saya tuh lihat berkali-kali dia menggembalakan banyak sekali. Saudara, saya lihat dia ngajar. Saya lihat dia mirip banget, ada pengurapan yang mirip walaupun gak persis sama Pak Petrus Agung. Saudara, karena itu saya sering kali ngomel sama dia. Karena saya punya pengharapan. Tapi kalau saudara gak benar hatimu, engkau akan berkata, Ibu Iin ya, paling gak suka sama saya. Ya, tanya Holmes tuh. Dulu kalau lihat saya udah lari ya Mas ya. Saudara, padahal saudara mau tahu ya, jujur ya, saya tuh paling sayang sama dia. Saudara, dulu pemusik semuanya kalau sama Leo itu beda lah. Kita temen, saudara bertengkar. Ya, tapi kalau sama Holmes tuh gak tahu timbul sayang dari awal. Saudara, timbul sayang. Tapi ini aneh, tiap kali saya mau datengin lari saudara. Setiap kali saya tuh pengen banget sebenarnya ya. Saudara nyembah bareng dia karena saya tahu dia itu bisa mengalirkan power yang ajaib sekali. Tapi setiap kali dipanggil, Mes, muka udah kayak aduh saudara ya. Kayak mau dihukum pancung rasanya saudara. Ya ini karena gak kenal. Saudara seperti tadi ayah. Saudara bayangkan ya, dia tuh ditelepon, semua orang berkata, Kak kabarnya apa? Saudara yang timbul gini, maunya apa sih? Pengen nyukurin ya kalau saya lagi gak bener. Kalau saya lagi dimarahin maunya disyukurin ya. Saudara ini hati. Ya, yang sangat-sangat negatif. Saya berdoa saudara kenali hatimu. Kenali pemimpinmu. Kenali saudara Tuhanmu. Maka engkau akan mendapat anar, mendapat pengenalan, ujungnya mendapat hikmat, mendapat kekuatan, mendapat pengangkatan. Saudara, tetapi itu juga saudara memahami. Saudara memahami itu berbeda lagi. Seperti saya pernah cerita, walaupun saya sudah pernah cerita, saya ulang lagi. Saudara, kalau saya itu melihat ayah saya melakukan apapun, malamnya saya tanya atau besoknya saya nanya, Pak, kenapa Papa melakukan ini? Memahami, ngerti alasannya, jadi saya belajar. Saudara, ada banyak orang yang kalau saya melakukan sesuatu, saudara dia gak pernah nanya ke pemimpin. Misalnya begini, kenapa sih kita harus isi cawan? Tapi pada waktu ditanya, kalian tahu nggak kenapa harus isi cawan? Nggak tahu. Bahkan beberapa cawan aja nggak tahu, saudara. Cawan itu apa? Tapi nggak berani nanya. Saudara, kalau engkau tidak berani untuk melangkah, tanya dan memahami, engkau ada di tengah-tengah hadirat Tuhan, engkau ada di tengah urapan, engkau ada di tengah pertempuran, dan engkau konyol, mati, kehabisan tenaga, kekurangan iman, kekurangan pengertian. Karena ayatnya berkata, umatku binasa karena kurang pengertian. Saudara, di dalam Hosea 2 kali disebut, umatku binasa karena tidak mengenal. Umatku binasa karena kurang pengertian. Bagaimana saudara? Saudara, hari itu saya tuh pengen banget ngajarin saudara. Untuk anak-anak junior, saudara itu kenal Tuhan. Tapi pada waktu saudara saya ajarin, saudara saya bilang begini, nyanyi itu gak begitu. Saudara, mereka nangkapnya soal saudara teknik. Kalau saya bilang gini, power, mereka langsung kerasin semuanya. Saudara ya tambah semua volume. Padahal power itu gak ada hubungan dengan keras. Gak ada hubungan. Saudara, yang disebut power pada waktu kamu nih ya, nyanyi atau ngomong atau khotbah atau melayanin, gabungkan antara iman, pengertian, kesungguhan setiap sel.
Sampai kamu tuh rasa setiap sel benar-benar bergerak menghabisi iblis. Itu namanya power. Kalau saya sudah bilang power, harusnya saudara berbahasa roh. Harusnya saudara gabungin Tuhan. Aku ini loh orang yang diurapi. Aku ini pahlawanmu. Aku ini yang pegang perjanjian. Dan saudara ucapkan dengan iman. Itu power. Power itu gak ada hubungannya dengan saudara kerasin sampai ke telinga sakit. Gak ada hubungannya. Belajar memahami. Belajar memahami. Kalau saudara tidak memahami, maka saudara akan kecewa dengan apapun yang terjadi. Saudara, ada orang yang berkata kepada saya, Tuhan itu maunya apa sih? Bu Iin maunya apa? Dikasih keras, marah. Dikasih lembut, marah. Ya, maunya apa? Karena bukan soal keras, ini bukan suara. Lembut itu juga bukan pelan. Lembut itu di jiwa. Waktu saudara berkata, Tuhan ini aku. Bentuk aku. Bentuk aku. Pada waktu keras. Pada waktu saudara meneguhkan hati dan berkata, dengar iblis. Apapun terjadi. Saya akan terus maju. Dan kau yang harus mundur. Itu keras di sini. Saya berdoa, pahami. Pahami. Nanti saudara akan makin kaya dalam segala hal. Dan kalau saudara kaya di roh, kaya di pengertian, kaya di pengenalan. Saudara tidak akan pernah kaya, saudara cuma di situ. Tapi saudara akan juga kaya duit. Kaya saudara teman, kaya cinta. Kaya saudara dengan semua pelayanan yang Tuhan berikan kepadamu. Mulai dengan pengenalan. Ya. Saudara, kita lihat yang ketiga. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-12. Jawab Obadya. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu dan roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapati, tentunya ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Saudara, Obadya ini ngerti. Hari ini Elia di sini, besok Elia bisa raib. Saudara bayangkan. Dia sangat percaya. Saudara, ini kepala istana loh saudara. Harusnya kan logik ya kalau kepala istana. Saudara, yang kedua, kalau saudara itu bukan orang yang sistematis. Saudara tidak akan bisa ngatur istana, percayalah. Ya, saya sudah lihat saudara. Ya, banyak orang saudara, mereka itu terlalu melankolis. Atau mereka itu terlalu saudara ya perfeksionis. Atau terlalu saudara ya by mood. Itu gak akan bisa ngatur. Karena bukan saudara salah. Otak saudara memang ke arah situ. Ke arah seni. Ke arah mood. Ke arah keindahan. Tapi kalau saudara ya itu jago ngatur. Ngeliat apapun cepat. Saudara tertib. Pasti gak main perasaan. Pasti. Pasti main logika. Saudara dan pasti saudara apapun. Saudara itu akan ngitung. Saudara akan melihat. Dan saudara akan mengerjakan sesuai dengan logika. Bisa ngerti sampai di sini? Jadi kalau sampai hari ini saya jalan sama Tuhan itu mengalahkan natural saya. Saudara bisa ngerti maksud saya? Natural saya itu bukan orang, saudara, yang melankolis. Natural saya bukan orang, saudara, yang berani mengambil resiko. Why? Saya ini logik banget. Makanya kalau apapun saya tuh langsung melihatnya gampang, cepat, tak, ngaturnya cepat. Kenapa? Latihan jadi arsitek. Bayangin saya sekolah saudara ya,
S2 arsitek 7 tahun. Setiap kali aku ngomong gini, harganya berapa? Kenapa begitu? Alasannya apa? Berikan 7 alasan. Kenapa kamu tidak cari yang ini? Bukankah ini lebih murah? Bukankah ini lebih praktis? Untuk bangun ini caranya bagaimana? Jangan cuma asal ngomong, dari A sampai Z harus terpikir. Jadi otomatis saya ini belajar seperti itu. Dan Obaja pasti. Pasti orang sistematis. Pasti orang logika. Kalau enggak dia enggak bisa pegang istana. Tetapi di tengah logikanya dia kenal siapa Tuhan. Di tengah logikanya dia tahu bahwa Tuhan sangat mudah untuk membawa Elia. Dia tahu bahwa sangat mudah saudara untuk Tuhan buat keajaiban. Sangat mudah untuk Tuhan buat mujizat. Saudara, dan dia juga tahu Tuhan gak dibatasi. Tuhan gak bisa dipegangin, Tuhan pegang di sini ya. Jangan pergi kemana-mana, gak bisa. Karena itu dia berkata, mungkin gak? Nanti kamu pergi. Nanti Tuhan bawa. Ada begitu banyak dari kita. Hari-hari ini sekali lagi saya mau ingatkan. Lupa siapa Tuhan. Kalau kita sudah atur, saudara kita marah kalau Tuhan acak-acak. Saudara, Obaja sudah siap. Dia bilang gini, nanti saya pergi, saya udah bilang nih, Ahab, Elia di situ, tiba-tiba hilang. Saudara bisa ngerti nggak maksudnya? Dia sangat siap kalau Tuhan berubah. Dia sangat siap kalau Tuhan move. Dia sangat siap dengan sisi kealahan. Dia sangat siap dengan sisi el-olam yang tidak bisa dimengerti. Yang tidak bisa dibatasi. Dia sangat siap dengan sisi di mana aku Tuhan dan aku adalah aku. Saya berdoa kalau saudara tidak pernah kenal sisi ini, maka saudara akan sangat mudah kecewa. Saudara, ada orang-orang yang tidak pernah bisa mengerti kalau anaknya dibawa pulang. Karena dia selalu berpikir tentang perasaannya dan bukan berkata, saudara, aku percaya apapun yang Tuhan buat itu yang terbaik. Saudara, ada orang yang tidak bisa mengerti. Kalau Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu dan kemudian saudara sepertinya gagal. Saudara, ada banyak orang tidak bisa mengerti. Pada waktu seperti tadi, saudara diukir. Sekali lagi jangan manusiakan Tuhan. Dia Tuhan yang gak pernah bohong. Dia Tuhan yang gak pernah lupa. Dia Tuhan yang gak pernah salah. Hitungannya akurat sekali. Akurat sekali. Saya terus berkata, banyak orang selalu berpikir salah di mana, bagaimana ini merupakan, ya saudara, adalah kesalahan manusia. Lihat Tuhan. Lihat Tuhan. Saudara, tidak ada satupun manusia yang bisa memelihara kita, Mahanaim. Saudara, dengan pengeluaran 2-3 M sebulan dan umur kita 22 tahun. Saudara, manusia bosan. Percayalah, manusia ngasih kita bosan. Saudara, dari awal sampai hari ini tidak ada satupun donatur, satupun loh saudara, yang setia dari dulu sampai hari ini dan gak pernah lupa setiap bulan atau setiap tahun ngasih. Gak ada. Why? Bosan. Percayalah. Saudara, setiap tahun itu ada donatur baru. Dan setiap tahun ada donatur yang pergi. Saudara, setiap tahun, saudara. Selalu Tuhan bukakan sumber baru. Cara baru. Karena dia Allah. Jangan pernah batasi. Jangan pernah batasi. Kalau saudara tidak pernah mengerti ini, saudara tidak akan siap untuk mengikuti. Tuhan itu bisa siksa. Tuhan bisa turun, Tuhan bisa naik, Tuhan bisa terbang. Istilah saya nih, bayangin ya.
Saudara, tujuannya jadi raja kayak Daud. Jalannya lewat jadi preman. Ujungnya jadi penguasa Mesir kayak Yusuf. Jalannya lewat narapidana. Saudara, ujungnya jadi saudara orang yang menurunkan Yesus. Saudara, jalannya hamil di luar nikah. Saudara pernah kepikir gak sih? Saudara ujungnya menjadi hakim. Jalannya jadi perompak, Yefta. Saudara bisa pikir gak? Itu Tuhan. Dan jangan nilai waktu engkau sedang dibawa ke satu titik. Karena kapan saja dia bisa berubah. Jeret. Ada anak Tuhan dan banyak kita berpikir kalau ke Bandung. Nah ini simpel lah supaya saudara nangkep. Kalau ke Bandung ya saudara harus menuju Cikarang. Betul kan? Tapi saya mau bilang saudara bisa ke Bandung, ke Jakarta dulu. Dan ada jalan tol dari Jakarta langsung ke Bandung. Bisa nangkep maksud saya? Ada banyak orang berkata kalau ke Semarang ya harus ke Cirebon dulu. Enggak, ke Semarang saudara ke Jakarta. Karena naik pesawat langsung ke Semarang. Itu cara Tuhan. Saya berdoa saudara nangkap hari ini. Supaya engkau tidak menjadi kecewa. Supaya engkau tidak memanusiakan Tuhan. Selalu berpikir kita lebih tahu. Kita protes, kita marah, kita berpikir saudara. Kita boleh berdebat dengan Tuhan. Saudara kita lihat yang keempat. Ini ajaib banget. Oh baca nih keren. 1 Raja-Raja 18 ayat 13 bilang begini. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua 50-50 sekelompok. Dan mengurus makanan minuman mereka. Saudara ada orang itu yang gak bisa menguasai komunikasi. Dia bilang begini, pasti Tuhan tahu. Namanya nabi juga tahu. Suami istri kenapa berantem? Istrinya merasa suaminya tahu. Suaminya merasa istrinya tahu. Padahal dua-duanya kagak tahu. Nah itulah. Saudara seringkali anak merasa orang tuanya tahu. Orang tua merasa anaknya tahu. Saudara dan ujungnya saudara. Mereka berantem habis. Ya. Saudara komunikasi itu gak pernah gampang. Tapi kalau hari ini. Ya, saya boleh ingatkan saudara. Komunikasi itu salah satu paling penting. Obadja tahu saudara bahwa Tuhan bisa bicara, Tuhan juga bisa gak bicara. Saudara karena itu dia dengan lembut berkata kepada Elia, dikasih tahu gak Tuhan sama Tuhan? Kalau aku nyembunyiin, saya rasa gak dikasih tahu saudara. Tapi mungkin saudara, Elia sudah dikasih tahu sama Tuhan, karena itu dia lihat Obadja langsung bilang, suruh ketemu sama Ahab. Sekali lagi, ada banyak anak buah. Misalnya nih ya, saudara ini sedang ada masalah di rumah. Dan kemudian sampai ke tempat kerja, saudara dimarahin lagi sama pemimpin. Dan saudara bilang ini dasar pemimpin. Ya, gak tahu keadaan saya. Ya gak tahu. Pasti gak tahu. Bisa ngerti maksud saya? Nah, padahal kalau saudara sedang masalah dimarahin, saudara tinggal tenang dan berkata maaf ya Bu. Saya lagi ngalamin masalah ini. Ya. Tapi kalau saudara keburu sakit hati, hancurlah semuanya. Ya. Demikian juga saudara. Ada banyak pemimpin saudara yang menuntut anak buah. Padahal saudara langkahnya ayah misalnya nih. Sama langkahnya pemenang mungkin beda jauh. Saudara ayah melangkah sekian, pemenang segini. Gak bisa. Dan itu perlu dikomunikasikan. Perlu dikomunikasikan. Saudara waktu saya pertama kali nih ya, berjalan dengan Ibu Ruth. Saudara saya sampai hampir frustasi saudara. Baik satu demi satu kata itu harus diterangkan. Tapi yang ajaib dari beliau,
Beliau itu berani nanya, saudara. Saudara, dia ngomong gini, cinta itu apa? Buat saya cinta itu bego, kata dia. Sampai saya bilang, Ruth, kalau cinta bego berarti Tuhan bego ya cinta kamu. Terus dia bilang, ya enggak begitu sih, tapi pokoknya cinta bego, katanya ya. Saudara, apapun. Saudara, ibunya itu setia dengan ayahnya. Ayahnya seorang pemabuk tapi ibunya tetap setia. Dia bilang begini, sia-sia itu ya Bu, katanya ya. Kalau orang setia. Orang setia itu sia-sia katanya. Coba saudara bayangin. Saudara, dan waktu itu saya ajarin tentang Hineni. Dia ngomong apa? Hineni bikin miskin. Buktinya ibu saya itu loh. Menghamba sama ayah saya, miskin sampai mati. Saudara, semua kata dia nggak ngerti. Semua kata, saudara. Kata intim dia nggak mudeng. Dia bilang gini, intim artinya ML ya Bu. Gak ada hubungannya sama ML. Saudara bayangkan, itu kita bicara berapa? 15 tahun yang lalu. Saudara, tiap kata, urapan gak ngerti. Saudara, yang namanya hadirat Tuhan gak ngerti. Saudara, yang namanya Roh Kudus gak ngerti. Apapun gak ngerti, apapun. Saudara, saya nyanyi bahasa roh nyembah dia, nambah Tuhan ya. Dia ngomong begini, Bu, ibu kenapa sih kalau nyanyi aneh gitu loh rasanya. Ibu gak bisa nyanyi normal ya. Saudara, jadi aduh saudara, itu kalau dulu itu ya sampai gini. Aduh ini anak gimana ya. Apapun gak bisa saudara. Gak ngerti apapun. Ya puji Tuhan hari itu saya masih punya waktu untuk menerangkan satu demi satu. Tapi saya mau bilang buat saudara. Hari ini saudara saya utus. Semua kita diutus ke daerah, betul? Saudara akan bertemu dengan banyak orang. Dan jangan berpikir mereka mengerti. Jangan berpikir mereka tahu tumen. Jangan saudara pikir mereka tahu doling. Jangan berpikir mereka tahu cawan. Jangan berpikir mereka tahu cinta. Saudara, jangan pikir mereka tahu urapan. Jangan pikir mereka tahu peperangan rohani. Jangan mikir saudara mereka tahu pendamaian. Dan kalau saudara di sini bilang, Bu, saya juga kagak ngerti. Ya, saudara temui pemimpin saudara. Ya. Dan kemudian tanya, Bu, maaf ya Bu. Tapi pendamaian itu opo, bahasa apa itu? Karena kalau saudara tidak mengkomunikasikan, maka jangan sampai iblis tertawakan saudara. Ya. Saya sering lihat film action. Dan berapa orang itu ya kalau lihat pistol langsung todong. Dan saudara selalu saudara. Jagoannya akan ketawa. Akan ngomong begini, itu megangnya aja salah. Itu pistol kalau enggak dibuka dulu kuncinya. Mau kamu pencet berapa kali enggak bisa. Nah, kalau kamu megangnya begitu kamu tembak kamu yang kepental. Dari caranya saja orang langsung tahu. Saudara, iblis tuh lihat loh. Iblis langsung ketawa, yang ini mau doling. Ngerti aja enggak, pikirnya doling tuh doa aja jalan. Sembari ngobrol, Saudara, ada yang berkata, ya pokoknya kan mesti nabur minyak. Saudara nabur minyak, ditanya itu gunanya apa? Enggak tahu, disuruh buiin. Enggak ada artinya saudara. Tapi hari ini saya mau berkata buat semua komunikasi, please. Komunikasi dengan pemimpinmu, komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Roh Kudus. Saya bisa bahas banyak tentang komunikasi. Saudara, ada jutaan orang gak ngerti bagaimana komunikasi dengan Roh Kudus. Karena bahasa Roh Kudus beda dengan bahasa kita. Bahkan saya mau berkata antara bahasa Bapa, bahasa Yesus dengan bahasa Roh Kudus itu beda. Dan kalau saudara gak kenal, saudara tidak akan benar-benar berhasil. Saudara, kita lihat yang terakhir saudara. 1 Raja-Raja 18 ayat 15.
Jawab Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Saudara, dalam hidup ini ada yang fleksibel, ada yang ditetapkan Tuhan. Saudara, Obadya tahu. Waktu Obadya bilang ini, bilang kamu ketemu Elia. Itu masih fleksibel, sangat fleksibel. Elia bisa pergi dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi pada waktu Elia berkata, demi Tuhan semesta alam yang hidup. Dia tahu itulah penetapan. Saudara, dalam hidup ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang saudara, pada waktu belum penetapan, dia pikir penetapan. Misalnya nih, saudara ya ditumpangin tangan. Ya, dan kemudian dikatakan, kamu akan menjadi penginjil. Saudara, itu baru dikasih tahu, ada destiny penginjil. Wah, udah bangganya, saya ini penginjil loh. Saya penginjil. Kemudian jatuh dalam dosa, kemudian gak belajar, kemudian hidupnya hancur, kemudian saudara ndak sekolah, ndak menata hidupnya, kemudian marah sama Tuhan. Katanya aku penginjil, malah gak ada yang manggil satupun. Khotbah aja ditolak. Ya karena itu belum penetapan. Itu baru Tuhan berkata, nak, one day ada panggilan penginjil, siapkan dirimu. Tapi ada hari di mana Tuhan akan berkata, sabaslah engkau. Sabaslah buat yang gak mengerti artinya berbahagialah. Saudara, ada hari Tuhan bilang mulai hari ini aku beri kuasa dan otoritas. Bertindaklah dengan kuat dan kuasailah bangsa-bangsa. Saudara, dalam hidup ini ada penetapan, ada proses. Dan saudara harus ngerti kapan penetapan, kapan proses. Sampai hari ini saudara, saya masih terus meraba buat setiap provinsi karena saya tahu penetapan belum turun. Saudara, sebuah penetapan yang berkata harus ini, harus ini, harus ini belum turun. Tapi Tuhan cuma berkata isi cawan. Aku sudah kirim pasukanku. Tapi saya tahu semua sudah siap, tapi penetapan belum muncul. Tapi bagian kita bukan dia. Saudara, bagian kita haruslah mengisi cawan. Bagian kita mengejar ketertinggalan kita. Menyiapkan diri, upgrade di roh, siapkan peperangan. Karena kita tidak tahu kapan penetapan itu. Saudara, penetapan itu bisa tiba-tiba Tuhan bilang ke saya, Senin berangkat. Dan mulai tancapkan misalnya saudara tongkat di sana. Itu penetapan. Tapi hari ini sebelum Tuhan bicara begitu, saya sedang atur untuk puasa. Saya sedang atur saudara ya untuk doa berantai. Saya sedang atur saudara untuk penyembahan di jalan-jalan merubah atmosfer. Dan saudara bilang, Bu itu penetapan, bukan. Saya nunggu Tuhan ngomong, belum inisiatif yang nomor 1 tadi. Bisa ngerti saudara? Saudara tidak akan sampai penetapan kalau yang nomor satu apa saudara? Inisiatif. Saya berdoa saudara ngerti. Ada banyak orang bilang ini, saya nunggu Tuhan, saya nunggu Tuhan. Kamu gak akan kemana-mana, Tuhan gak akan bicara kalau kamu tidak mulai dari yang nomor 1. Saya berdoa hari ini buat setiap saudara. Ada sesuatu yang berbeda yang terus di hati saya. Tuhan bilang kali ini berbeda. Saudara, Tuhan bilang 34 provinsi kali ini adalah benar-benar gelombang awal. Gelombang awal dari sebuah tsunami lawatan. Belum tsunami lawatan tapi gelombang awal. Saudara, dan kalau saudara tahu gelombang awal saja, itu pasti akan ribuan, ratusan ribu jutaan. Karena itu gelombang awal. Amin. Saudara, dan saudara tidak bisa
kalau saudara tidak menyiapkan cawan lebih besar. Cawannya maaf kata ya, nggak boleh kayak tadi cup perjamuan kudus. Itu juga cawan loh saudara ya. Sekecil itu nggak bisa. Hari ini minimal, ini cuma buat perbandingan. Ada bokornya penari kalau bawa angkat cawan. Ya, sama yang tadi perjamuan kudus. Coba. Saya cuma mau supaya saudara lihat dan di roh. Yang biasa yang bling. Ya. Cuma buat perbandingan aja supaya saudara nangkap di roh. Ya. Saudara apapun yang hari-hari lalu, bahkan yang sampai tahun lalu, ya, di hadapan Tuhan itu kayak segini. Di hadapan Tuhan kayak segini. Oke, thank you. Ya. Dan saudara, kalau saudara berharap tentang yang namanya tsunami lawatan, cawannya masih segini. Bisa nangkap? Nah sekarang saya mau tuangin ya supaya saudara ini tahu nih. Kalau yang biasa saudara buat. Oke, kelihatan? Segitu loh saudara. Tolong diangkat tinggi-tinggi. Diangkat tinggi-tinggi. Siapa tahu supaya orang kelihatan. Nah, kelihatan enggak? Seberapa? Seimprit. Setitik. Sedikit. Secumprut. Apapunlah istilahnya. Selama ini baru segini. Dan ini adalah untuk membayar yang selama ini Tuhan buat di antara kita. Tapi yang Tuhan mau kerjakan adalah tsunami lawatan. Ukurannya laut, tsunami itu laut ukurannya. Saudara selalu ya, kalau kita di segini, Tuhan kasih sebak air. Karena Tuhan selalu kerjakan 90%. Kita cuma 99% Tuhan, kita cuma 1%. Jadi kalau segini buat datangin air, saudara sebak, bisa ngerti? Tapi saudara sekarang butuh satu lautan, karena namanya tsunami lautan. Tsunami lawatan, amin. Nah untuk tsunami lawatan saudara butuh segini. Isi dengan doa, dengan cinta, dengan penyembahan, dengan doa keliling. Isi saudara dengan 24 jam. Gak bisa saudara beri sejumprut. Gak bisa saudara beri kasih seimprit. Gak bisa saudara kasih setitik. Saya berharap saudara ngerti. Saya berharap pagi hari ini. Saudara berkata Tuhan, aku mau inisiatif. Tuhan bilang terima kasih nak. Tuhan bilang I love you so much. Tuhan bilang kalian sudah lakukan lebih dari yang orang lain lakukan. Tuhan bilang Tuhan sangat bangga. I'm so proud. Tuhan bilang. Tapi Tuhan bilang, nak harga secumprut itu gak cukup nak. Dalam keadilan untuk tsunami lawatan. Harga seimprit itu gak cukup nak. Buat engkau lihat yang namanya Great Family Harvest. Hari-hari ini saya berdoa saudara benar melatih mengenali hatimu. Mulai berkata Tuhan ampuni hatiku yang sombong, yang keras, yang sudah gak punya cinta. Yang bosan dengan lawatan, bosan dengan kegerakan. Tuhan ampuni aku. Tapi aku mau isi, aku mau ambil inisiatif. Sampai penetapan itu turun. Sampai penetapan itu turun. Saudara Tuhan sangat jelas berkata, dalam 2 bulan ini, Agustus dan September, 9 adalah puncak. Tapi 8 adalah new beginning. Tuhan sedang berkata ada satu masa yang baru. Ada cara yang baru.
Ada berkat yang baru. Saudara, ada iman yang Tuhan mau curahkan yang baru. Saudara, buat semua yang ke provinsi, jangan cepat-cepat. Lakukan dulu cawan. Supaya penetapan itu turun. Kalau saudara belum, tenang. Beberapa sudah sangat semangat berangkat. Tenang. Karena saudara, saya mau belajar seperti Obaja. Mulai dari inisiatif. Kenali ukuran iman. Kenali ukuran lawatan. Kenali ukuran saudara. Dunia roh, peperangan. Saudara terus lebih lagi komunikasi. Saudara bangun dulu lewat Zoom dan sebagainya. Saudara terus lagi satu lagi. Sampai saudara. Engkau benar-benar lihat penetapan Tuhan. Mari bangkit berdiri sampai miliaran jiwa diselamatkan.